hadirin menjaga kekhidmatan ujian. Mikrofon harap diprogram pada posisi mute. Sidang promosi program doktor untuk Saudara Ahmad Gifari. Dengan ini saya buka. Saudara promovendus dipersilahkan memasuki ruangan Zoom dan menempati tempat yang telah disediakan. Sudah masuk, Pak Al-Gifari? Sudah, Ibu. Sidang promosi program doktor yang ke-80 tahun 2022 diketuai oleh Profesor Dr. Insinyur Muhammad Samsul Ma'arif MM dengan beranggotakan Insinyur Setiadi Johar MSM DBA dan Dr. Insinyur Arif Imam Suroso MSc. Bertindak sebagai anggota Komisi Promosi di luar pembimbingan adalah Dr. Insinyur Zurianto MA MSc, Widya Iswara BPSDM Provinsi DKI Jakarta, dan Dr. Insinyur Haryanto MS, dosen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University. Sidang selanjutnya saya serahkan kepada Profesor Dr. Insinyur Muhammad Samsul Ma'arif MM sebagai Ketua Komisi Pembimbing sekaligus Ketua Komisi Promosi. Kami persilakan Prof. Samsul. Terima kasih, Saudara Pimpinan Sidang. Sidang promosi didahului dengan membacakan biodata singkat Promovendus. Saudara Ahmad Gifari dilahirkan di Jakarta 7 November 1921, lulus sarjana program studi ilmu administrasi fiskal Universitas Indonesia tahun 1999, kemudian pada tahun 2003 meraih gelar magister program studi ilmu ekonomi Universitas Indonesia. Kayaknya bukan dari UI ya, dari ini salah kayaknya, ini ada salah, tapi nggak apa-apa. Nanti supaya diralat ya Pak Gifari, karena Pak Gifari ini kalau tidak salah lulusan dari NUS ya, Nanyang University Singapore. Ada dua sih, Prof. Oh, ada dua, oke, itu tidak ditulis ya. Jadi itu saya kira saya tahunya yang dari Singapura. Promovendus adalah Kepala Bidang Perekonomian Bapeda DKI Jakarta. Pada saat ini Saudara Ahmad Gifari di hadapan Komisi Promosi dan hadirin akan menunjukkan kebaruan dan keunggulan disertasinya yang berjudul Model Resiliensi Badan Usaha Milik Daerah Transportasi DKI Jakarta. Pada kesempatan pertama saya persilakan Saudara Ahmad Gifari untuk menjelaskan hasil penelitiannya, ringkasan hasil penelitian dalam waktu maksimum 15 menit. Silakan. Nanti saya kasih tahu kalau kurang 2 menit. Baik, terima kasih Prof, Ketua Sidang dan Ketua Promovendus serta para penguji dan saudara-saudara yang hadir pada sidang promosi disertasi saya yang berjudul Model Resiliensi BUMD Transportasi DKI Jakarta. Izinkan saya share screen. Mohon izin, apakah sudah terlihat? Sudah. Silakan lanjut. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan bahwa saat ini aktivitas penduduk kaum urban yang ada di Jakarta semakin lama semakin mendorong pada megacity di kota Jakarta ini, sehingga sektor transportasi menjadi sangat krusial dan mobilitas serta mendorong aktivitas ekonomi yang ada dan terjadi di Jakarta. BUMD DKI Jakarta sebagai agent of development saat ini memang masih memerlukan alternatif sources income untuk operasionalnya. Padahal di situasi ketidakpastian yang makin tinggi, baik di internal maupun eksternal yang harus dihadapi, itu salah satu bukti dibutuhkannya sebuah resiliensi di BUMD Transportasi Jakarta. Gap riset dalam penelitian ini bahwa sebagai BUMD, organisasi hibrid ini memang masih terbatas. Konsep resiliensi yang ada di ekologi, bencana, rantai pasok, dan organisasi memang masih perlu digali lebih dalam. Pendekatan teori resiliensi pada value based dan business process management juga menjadi dasar dari proses penelitian ini. Metode soft system metodologi mampu menggambarkan kompleksitas daripada resiliensi organisasi di proses ini. Adapun tujuan penelitian disertasi ini adalah menganalisis kondisi resiliensi BUMD Transport Jakarta dengan atribut adaptability,
kohesi, efisiensi, dan diversity di proses bisnisnya. Kemudian menganalisis faktor kritis pada BUMD Transportasi Jakarta, kemudian merancang dan mengukur indeks resiliensi transport BUMD Transportasi Jakarta, kemudian merancang model resiliensinya, kemudian merumuskan strategi model resiliensi BUMD Transportasi Jakarta. Adapun kebaruan yang diperoleh dari penelitian ini, pertama adalah peta resiliensi BUMD Transport, kemudian kedua pengembangan teori resiliensi bisnis pada bisnis proses manajemen, khususnya di financial proses, kemudian indeks resiliensi BUMD Transport, kemudian model konseptual resiliensi BUMD Transport, lalu proses bisnis resiliensi transport, dan strategi model resiliensi BUMD Transport. Adapun kerangka konseptual penelitian adalah saat ini organisasi selalu dihadapkan pada turbulence, uncertainty, novelty, dan ambiguity, di mana pada saat terjadi turbulence, tentu saja organisasi memerlukan resiliensi. Bagaimana melihatnya, melakukan identifikasi critical factor yang ada di organisasi tersebut. Kita tahu bahwa BUMD adalah memiliki dua tujuan, public services dan private services. Kemudian disusunlah suatu model resiliensi dengan pendekatan soft system metodologi dan indeks komposit, lalu mencari strategi resiliensi dengan pendekatan AHP. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif pada 13 BUMD di waktu Maret sampai dengan Desember 2021 terhadap 45 pakar dengan purposive sampling serta metode deskriptif dan pendekatan soft system metodologi serta analytical hierarchical process. Adapun tahapan penelitian dilakukan studi pustaka dan penyusunan kuesioner, kemudian membuat peta resiliensi BUMD, kemudian membuat rich picture dan root definition, kemudian membuat indeks resiliensi, kemudian membuat kerangka proses bisnis resiliensi, kemudian menyusun model resiliensi. Ini dilakukan dengan soft system metodologi dengan pendekatan komposit. Dan terakhir melakukan penyusunan strategi model resiliensi dengan pendekatan AHP. Novelty yang pertama adalah peta resiliensi, seperti kita lihat di depan bahwa terhadap resiliensi atribut dan market dependensi ada 4 kuadran yang menggambarkan 13 BUMD, strong, tough, fragile, dan vulnerable. BUMD Transportasi, MRT, dan Transjakarta berada pada kuadran strong, di mana memiliki resiliensi atribut yang tinggi serta market dependensi yang tinggi. Kemudian di subsystem method tahap 1 dan 2, dilakukan interview terhadap pakar untuk mendapatkan situasi problematika terhadap isu masing-masing, isu utama di masing-masing bisnis proses. Seperti kita lihat di supply chain manajemen bisnis proses, kita tahu bahwa kebutuhan pasokan listrik dan suku cadang pada BUMD Transport memang sangat tinggi. Kemudian di konteks human resource management, kita masih tahu bahwa jumlah karyawan yang cukup tinggi yang mengakibatkan produktivitas daripada organisasi belum begitu maksimal. Serta capital asset management, di mana utilisasi aset dari BUMD memang belum terlakukan secara optimal. Dan yang terakhir di bisnis proses finansial adalah bahwa BUMD ini masih memerlukan alternatif sources untuk pendanaan, khususnya untuk PSO ataupun subsidi yang masih lumayan tinggi. Nah, dari hasil itu kemudian disusunlah sebuah rich picture di mana ini menggambarkan situasi problematika dari sebuah BUMD transportasi dari sisi eksternal dan internal, di mana di sisi eksternal ini kita tahu di konteks bisnis proses customer relationship management masih sedikitnya engagement antara ridership atau penumpang dengan operator. Kemudian dari sisi internal di product service development khusus untuk penggunaan digital transformation yang memang masih memerlukan peningkatan lagi terhadap BUMD transportasi tersebut. Padahal terhadap kondisi BUMD transportasi ini dibutuhkan ekspektasi yang tinggi ya dari semua stakeholder, baik dari pemerintah, lembaga terkait, direksi, pengamat transportasi maupun masyarakat serta perusahaan mitra akan hadirnya sebuah BUMD yang memang memiliki resiliensi, ditambah lagi oleh dinamika lingkungan yang strategis. Pada akhirnya diharapkan sebetulnya BUMD ini akan mempunyai outcome bahwa BUMD ini mampu dan mandiri memberikan nilai tambah serta memiliki BUMD yang punya reputasi. Nah, kemudian temuan berikutnya adalah mengidentifikasi faktor kritis yang ada di dalam bisnis proses di BUMD. Kita tahu pada saat organisasi mengalami turbulence, dibutuhkan bounce back pada kondisi normal yang tidak cepat gitu. Dalam wawancara yang saya hasilkan diperoleh bahwa ada 3 bisnis proses yang memang sangat kuat sebagai critical factor. Yang pertama adalah product service development,
di mana ini menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam ini BUMD Transport untuk mengembangkan produk dan servisnya sehingga menjadi salah satu streaming revenue bagi perusahaan. Kemudian capital asset management ini pun demikian karena masih sangat terbatas di BUMD penggunaan capital asset management ini, padahal ini menjadi salah satu sumber pendapatan bagi BUMD. Yang terakhir adalah supply chain management, di mana ini terkait dengan kenyamanan, keselamatan daripada BUMD armada transport baik MRT maupun Transjakarta, sehingga dibutuhkan continuity dari produk ataupun supply chain management. Kemudian disusun indeks resiliensi dengan 5 kriteria, dari yang paling bawah sangat rentan, kemudian netral, lalu resilient sampai dengan sangat resilient, di mana minimum adalah angkanya 10 dan maksimum 50. BUMD ini masih pada tahap netral yang dikatakan indeks resiliennya masih bagus. Nah, temuan berikutnya adalah menyusun proses bisnis resilience, di mana 3 faktor kritikal tadi di dalam bisnis prosesnya harusnya ini ditaruh atau diletakkan pada proses inti, bukan di proses penunjang, sehingga diperoleh output yang memang jasa atau layanan produk itu menjadi sangat diminati atau diminati oleh masyarakat, serta organisasinya memiliki resilience dan memiliki value added. Nah, di tahap ketiga dan keempat dari subsystem method adalah menurut definition. Untuk mewujudkan model resiliensi BUMD Transportasi DKI Jakarta dibutuhkan transformasi value resilience dengan connectivity dan mobility, sehingga terwujudlah kemandirian BUMD Transport dan mampu memberikan nilai tambah bagi stakeholder. Nah, siapa saja yang terlibat pihak-pihak yang memang diwawancarai? Yang pertama adalah di konteks customer, yaitu masyarakat, pemerintah, dan operator. Kemudian di konteks aktornya adalah perusahaan dan pemerintahan. Kemudian di konteks transformasinya adalah yang dilakukan adalah value, resiliensi, dan connectivity dan mobility, di mana connectivity mencerminkan bahwa akan meningkatkan nilai daripada ridership karena mereka saling tersambung. Dan mobility akan meningkatkan mobilitas penduduk yang juga akan memberikan dampak selain daripada fairbox juga non-fairbox. Kemudian terwujudnya BUMD resiliensi yang mandiri, yang memiliki value bagi stakeholder, dan ownernya adalah Pemprov DKI Jakarta dan perusahaan, di mana ada environmental yang bisa mempengaruhi kebijakan adalah baik dari sisi politik maupun sosial. Nah, kemudian dilakukan pengukuran terhadap kinerja, bagaimana efikasi daripada BUMD Transport ini bisa tumbuh dan sustainable, kemudian secara efisiensi tidak bergantung sepenuhnya kepada PSO, lalu efektivitasnya adalah terukur dari indeks kepuasan masyarakat dan indeks resiliensi, serta elegansnya ada terjadinya transformasi yang menyeluruh dapat memberikan dampak positif bagi solusi kemacetan Jakarta, dan etiknya adalah terukur dari pelayanan publik yang modern, berkualitas, serta melalui dan memiliki reputasi yang baik. Nah, kemudian disusunlah suatu konsep model resiliensi BUMD. Dalam rangka mewujudkan resiliensi BUMD transportasi diperlukan realign vision atau objektif dari BUMD, kemudian dilakukan assessment bisnis proses, kemudian peningkatan capability organisasi, lalu melakukan restructure bisnis proses, dan kemudian pengendalian serta evaluasi bisnis proses. Hal ini akan mendorong produk dan service development serta komersialisasi aset daripada BUMD transportasi itu menjadi jauh lebih baik, sehingga indeks kepuasan masyarakat tinggi, kemudian indeks resiliensi tinggi, dan pada akhirnya melahirkan reputasi BUMD yang mandiri, yang berkualitas, yang tidak bergantung sepenuhnya pada PSO. Temuan berikutnya adalah proses bisnis resiliensi. Seperti kita ketahui, dari 3 faktor kritikal yang ada di proses bisnis tersebut, pada saat terjadi turbulensi tidak bisa bounce back itu secara langsung. Bounce back-nya secara bertahap, di mana staging pertama adalah adaptability dan efisiensi, kemudian staging kedua adalah cohesive staging, dan ketiga adalah diversity staging. Hal ini dilihat dari capability organisasinya. Bagaimana sensing, bagaimana seizing, bagaimana transforming di dalam organisasi, dan relevansinya terhadap time dan proses finansial strategik. Dan temuan terakhir adalah strategi pendanaan alternatif yang diperoleh dari hasil penelitian ini,
yang dirasakan akan memberikan salah satu jawaban bagaimana model resiliensi itu bisa terjawab. Kesimpulan dan saran, yang pertama, rich picture kondisi problematik dengan memetakan 8 bisnis proses yang memiliki isu utama yang berbeda. Kemudian kedua, faktor kritis BUMD transportasi terdiri atas proses bisnis PSD, CAM, dan SCM. Ketiga, indeks resiliensi MRT Jakarta lebih tinggi daripada Transjakarta. Kemudian model konseptual resiliensi BUMD transportasi serta strategi peningkatan resiliensi bisnis BUMD transport melalui pendanaan alternatif. Sarannya, pengembangan model ini dapat dilakukan dengan sistem dinamis. Indeks resiliensi ini bisa juga dilakukan untuk BUMD klaster lain, bahkan juga model resiliensi untuk BUMD klaster lain. Kemudian mengkaji kebijakan dan regulasi yang mendukung resiliensi BUMD tersebut, lalu mengkaji sistem transport Jabodetabek yang melibatkan BUMD lintas sektor, lintas provinsi, kemudian fokus penelitian pada resiliensi proses bisnis. Apa implikasi manajerial yang diperoleh dari disertasi ini adalah bagi perusahaan di proses bisnis supply chain diperlukan kontrak jangka panjang untuk menjamin continuity daripada pasokan barang-barang yang dibutuhkan oleh BUMD Transport. Kemudian di HRM, di Human Resource Management, perlu dilakukan rasionalisasi karyawan mengingat bahwa di salah satu BUMD memang karyawan terlalu banyak sekali. Dan di Capital Asset Management didorong untuk melakukan optimalisasi aset. Di konteks mapping resiliensi BUMD dan faktor kritis, ini dipakai sebagai pedoman untuk melakukan perubahan struktur bisnisnya yang 3 bisnis kritikal tadi menjadi inti atau core, bukan lagi penunjang. Kemudian indeks resiliensi BUMD sebagai basis KPI yang berjenjang di BUMD. Kemudian model resiliensi transportasi ini menjadi model untuk menyusun master plan resiliensi BUMD. Sedangkan bagi pemerintah, implikasi manajerialnya untuk SCM itu adalah kemudahan impor terhadap barang-barang yang memang masuk digunakan untuk kebutuhan BUMD Transport. Kemudian dalam konteks HRM membangun lembaga pelatihan, sertifikasi, dan standarisasi untuk transformasi publik. Kemudian dalam Capital Asset Management mempercepat regulasi optimalisasi aset BUMD. Kemudian pemberian right sebagai bentuk pengembangan public product service development dan capital asset management. Lalu indeks resiliensi BUMD dapat digunakan basis KPI untuk penggantian pengurus BOD atau BOC BUMD. Lalu model resiliensi transport digunakan untuk menyusun regulasi master plan resiliensi BUMD dan strategi alternatif pendanaan, salah satunya mungkin dengan IPO. Keterbatasan penelitian bahwa di konteks ini, BUMD diupayakan agar mampu mandiri dengan belum mempertimbangkan aspek politik dan birokrasi, bahkan aspek kepemilikan saham. Penelitian ini juga terbatas pada upaya BUMD hanya berfokus pada aspek proses bisnis yang terjadi, belum menyentuh aspek kepemimpinan yang terjadi. Penelitian terbatas juga pada BUMD transportasi. Nah, ini akan berbeda bila industri dan lokasi yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dalam implementasi model tersebut. Demikian presentasi saya, terima kasih. Baik, silakan tutup. Baik, saya kira tadi sudah disampaikan ringkasan dari disertasi Saudara Givari yang saya kira sangat banyak manfaat dan banyak keunggulannya. Ya, jadi tolong disiapkan alat tulis Pak Givari ya. Nanti akan kita mulai dengan beberapa pertanyaan ya. Jadi kalau lihat dari acaranya hari ini, setelah ini kami persilahkan Komisi Promosi untuk mengajukan pertanyaan dengan alokasi waktu maksimum 10 menit. Untuk kesempatan pertama saya persilakan pada Dr. Yuri. Silakan. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bapak dan Ibu atas saya dipertamakan ya, Pak Arianto. Izin Pak Arianto. Ya biar promovendusnya nggak terlalu tegang, masalahnya ini tegang banget nih. Ada 3 pertanyaan sebetulnya, tapi saya kira pertanyaannya semuanya kebetulan nih yang hadir banyak teman-teman Bapeda, Pak. Jadi teman-teman Pemprov. Jadi pertama saya ingin dijelaskan kesimpulan yang ketiga, yang terakhir, yang ke butir E. Itu di situ disebutkan beberapa hal ya. Tapi bahasanya selalu teknis.
Jadi mohon nanti dijelaskan dan implikasinya terhadap Pemprov. Ya. Karena ini mungkin sebetulnya Pemprov harus seperti apa dengan kesimpulan seperti itu. Ya. Jelas Pak Givari ya, yang pertanyaan pertama ya. Jadi kesimpulan yang ke E tadi, yang terakhir. Kalau di bukunya yang ke E. Yang kedua, kita sama-sama tahu bahwa Transjakarta itu berkembang terus nih, dari mulai UPT tahun 2004, terus BLUD, terus terakhir itu Perseroda, PT ya, masih PT kalau nggak salah, belum dijadikan Perseroda. Pertanyaannya, ini ada kaitannya nggak dari sisi kelembagaan antara ya dari sisi resiliensi ya, kelembagaan dan resiliensi. Apakah tidak diganti aja menjadi perumda? Karena apa? Kalau saya lihat PSO-nya tahun 2020 itu masih 86%. Ini Pak Arianto nih senyum-senyum terus ini, kayaknya terlalu ini fokus ke PSO terus ya. Kami di Pemprov sebetulnya enggak haram dengan PSO. Permasalahannya adalah bagaimana PSO itu seefisien mungkin pertama. Kedua mungkin bisa dengan sistem Hong Kong atau sistem Jepang. Jadi PSO-nya diawalkan gitu. Jadi terakhir sudah nggak ada lagi. Tadi Prof. Fendo sebutkan ada namanya property right, apa enggak dikasih aja MRT katakanlah ya, MRT atau BRT kasihkan aja apa namanya property TOD right gitu ya, supaya kita nggak terlalu banyak di sana. Nah, ini gimana pemahaman? Mungkin ada saran-saran dari Pak Givari kaitannya itu. Yang terakhir, barangkali tadi saya barusan dengerin nih apa ngikutin seminar, ada sistem pergerakan ini ya, istilahnya transport yang berkeadilan. Ya, ini kaitannya dengan transportasi berkeadilan di Jakarta. Ini kan lagi diurus nih, dikembangkan transportasi berkeadilan. Dan di sana ada tidak bisa bagi Jakarta memperbaiki MRT, memperbaiki BRT tanpa kebersamaannya dengan wilayah lain. Nah, saya mohon mungkin ada pencerahan dari hasil penelitian ini kaitannya dengan itu. Bagaimana Pemprov harus merespon kondisi yang seperti itu. Saya kira itu Prof. 3 saya kira jelas Pak Givari ya. Silakan Pak Givari. Baik, terima kasih Pak Dr. Yuryanto. Yang pertama, jelas sekali relevansinya hasil penelitian ini adalah strategi dari bisnis resiliensi itu sendiri. Di penelitian saya disampaikan bahwa strategi dari model bisnis resiliensi, model resiliensi BUMD Transport itu adalah dengan pendanaan alternatif gitu. Kita sangat paham, kita sangat tahu bahwa BUMD Transport ini khususnya transportasi adalah infrastruktur yang tidak murah, gitu. Baik dari sisi capital expenditure maupun dari sisi operating expenditure. Nah, tentu saja perjalanan ini yang Bapak sampaikan tadi bahwa dari sejak awal Transjakarta mulai dari UP, kemudian BLUD sampai dengan akhirnya PT, itu mencerminkan bahwa memang diperlukan pendanaan yang tidak sedikit gitu loh. Nah, di konteks ini saya melihat perlu dipikirkan ke depan. Bagaimana BUMD ini, khususnya transportasi ini, dalam proses CAPEX dan OPEX-nya ini memang diperlukan pendanaan. Nah, saya sampaikan di saran bisa dilakukan untuk IPO. Tentu saja akan banyak sekali proses pendanaan yang memang selain itu. Kita punya juga konteks endowment fund, di mana pendanaan itu dikumpulkan, disiapkan untuk ke depan. Nah, pasti tidak sebentar waktu ini, dan ini membutuhkan dukungan dari semua stakeholder, karena kalau perusahaan ini akan begini saja, tentu ini akan menjadi beban yang cukup berat bagi pemerintah Jakarta. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan apakah tidak dijadikan perumda saja, kenapa dijadikan Perseroda? Nah, hal ini memang menjadi daya tarik dari penjelasan kenapa pada akhirnya BUMD ini menjadi Perseroda gitu.
Nah, kita tahu Pak bahwa Perumda dan Perseroda ini memiliki dua kondisi yang sangat berbeda dalam hal kebijakan gitu. Kalau alasannya dari sisi pembiayaan atau operating expenditure, itu menurut saya ide-ide dari pemberian rights, ide-ide dari pemberian memberikan kesempatan kepada BUMD untuk mengoptimalisasikan asetnya, saya pikir sekarang sudah dijalankan. Nah, ini yang fleksibel adalah di bentuk Perseroda, bukan di bentuk Perumda. Kalau di Perumda ini tentu saja akan banyak sekali birokrasi yang memang menghambat flexibility dari perusahaan tersebut. Kita tahu saat ini mungkin PT MRT Jakarta dan PT Transjakarta ini sudah cukup juga banyak diberikan rights. Contoh tadi Bapak sampaikan TOD. Jadi di dalam salah satu regulasi di Pemprov bahwa yang memang bisa diberikan sebagai operator TOD adalah memang perkeretaapian gitu dan transportasi gitu. Nah, oleh karena itu saya sependapat bahwa memang untuk mendorong supaya BUMD ini mampu resilience memang harus diberikan rights tersebut. Oleh karena itu di proses bisnis yang kritikal ada satu proses bisnis yang pertama yaitu product dan service development menjadi faktor yang kritis bagi BUMD supaya dia dapat resilience seperti itu. Nah, pertanyaan ketiga ini sehubungan dengan transformasi yang berkeadilan yang memang bagaimana transport ini bisa juga mengikut sertakan daerah lain. Salah satu butir di saran kami memang saran saya di bagian saran itu saya sampaikan bahwa perlu didorong satu kajian yang memang transportasi ini tidak bisa lagi terbatas. Seperti Jakarta tidak bisa lagi hanya berpikir untuk Jakarta. Karena kita tahu di Jakarta saja setiap hari kaum komuter itu kurang lebih 3 juta keluar dan masuk Jakarta menggunakan public transport kita. Nah, bagaimana sebetulnya implikasinya bila kita lakukan ini? Kita bisa bekerja sama sebetulnya dengan misalnya BUMD Transport Bogor yang memang juga sekarang sudah beralih menggunakan public transport yang memang ukurannya mass. Nah, pada akhirnya kalau kita berpikir transport ini, kita berpikir adalah konteks kawasan yang memang lebih dari sebuah Jakarta. Ya, ini adalah Jabodetabek, atau kita bisa umpamakan itu sebagai megacity yang tidak hanya berpikir masalah Jakarta saja. Kira-kira seperti itu jawaban saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi mungkin saya simpulkan. Perumda, Perseroda tetap ya, kita jangan ganti, itu bagus. Yang kedua kasih TOD right atau property right ya untuk. Yang ketiga bahwa kita harus kerjasama dengan daerah lain gitu ya, highlightnya ya, betul ya? Betul Pak. Oke, makasih. Prof, makasih Prof. Baik, makasih Pak Yuri. Saya kira Pak Yuri itu mengingat gubernur yang lama ya, Pak Sutioso itu idenya megapolitan. Jadi di dalam transportasi juga megapolitan itu punya peran yang besar gitu ya, karena nggak mungkin kita membatasi wilayah, kan itu lebih pada fungsi ya. Transportasi itu tidak bisa membatasi wilayah tapi lebih pada fungsi. Jadi perjalanan alur jalan itu di mana, ini yang saya kira tadi kerjasama itu menjadi sangat penting. Saya kira itu highlight yang bisa saya berikan. Berikutnya saya persilakan Dr. Haryanto. Terima kasih Prof. Samsul. Tadi pertanyaan Pak Yurian tadi ya, sudah mencakup banyak hal ya. Kalau kita lihat kenyataannya ya, public transport di Jakarta. Jadi kalau seseorang itu keluar rumah ingin bekerja, gitu ya, mencapai Transjakarta MRT, tempat di mana dia akan naik Transjakarta MRT, sering harus naik dulu angkot-angkot yang kecil. Nah, itu menjadi permasalahan tersendiri. Sehingga menyebabkan ya keengganan. Nah, di dalam konteks apa yang dibicarakan oleh Pak Givari ini,
Ya, gimana meningkatkan resiliensi dari sisi tadi menjangkau konsumen sehingga keluar itu ya serasa seperti naik Transjakarta atau MRT gitu di sana, sehingga orang tidak memilih naik sepeda motor yang kita tahu pada dasarnya ya sangat berbahaya lah kalau bisa dikatakan untuk itu. Nah itu gimana Pak Ahmad Ghifari? Baik, makasih Pak Haryanto. Sebetulnya saat ini sudah dikembangkan Pak apa yang namanya konsep Jaklingko. Jadi konsep first mile dan sampai dengan last mile. Jadi ketika kita keluar rumah, angkot itu sudah terintegrasi dengan jaringan utamanya, yaitu angkot-angkot kecil, dia akan mengantar kepada kita untuk menjangkau ke trunk line, jalurnya Transjakarta. Tetapi ini tidak saja berhenti di situ, bahkan kita tawarkan bagaimana integrasi tiket dan integrasi payment yang hanya dalam genggaman, orang sudah klik, kemudian dia diantarkan sampai dengan titik di jalur trunk line. Nah, ini pun sebetulnya didorong oleh program pemerintah yang memang ingin mengedepankan coverage services daripada layanan Transjakarta yang berbasis bus, berbasis jalan, dan layanan MRT yang berbasis rel, yang saat ini ingin kita dorong mencapai coverage-nya mencapai 80% gitu. Tetapi sekali lagi memang tentu saja ini membutuhkan tadi begitu banyak structure daripada pembiayaan. Nah, harapannya bentuk resilience yang tadi Bapak sampaikan itu kita bisa menjangkau itu dengan mudah masyarakat, kemudian mendapatkannya dengan seketika gitu ya, karena kita dalam genggaman, dan tentu saja perlu waktu. Oleh karena itu di dalam salah satu temuan saya Pak, bahwa di konteks resiliensi itu ada staging yang namanya adaptability dan efficiency staging. Jadi ini memerlukan adaptasi dulu dari masyarakat pengguna dan juga di kawasan sekitar. Karena kita pasti akan mengidentifikasi jaringan mana yang memang bisa sampai ke dalam. Jaringan mana yang memang belum bisa sampai ke dalam. Nah, harapan itu tentu saja dengan time frame yang sudah saya gambarkan juga di proses bisnis tersebut, sehingga di staging berikutnya adalah staging kohesif. Jadi kita melakukan lekatan dengan program-program kita melalui tadi payment system, kemudian diskon bila mereka naik di jalan pagi hari gitu untuk mengurangi traffic. Lalu kemudian juga terhadap diskon terhadap merchandise ataupun produk-produk yang ada di stasiun MRT dan Transjakarta pada akhirnya. Nah, di staging berikutnya, di diversity staging itu diharapkan nanti bukan hanya itu, tetapi sudah menjadi budaya masyarakat hanya dengan menggunakan pegangan di handphone, kemudian dia bisa naik dan pada akhirnya akan memperbanyak mobilitas, gitu, memperluas connectivity dan meningkatkan resiliensi daripada BUMD itu sendiri. Itu Pak, terima kasih. Pak Arianto. Masih mute Pak Arianto. Bagus, jadi saya rasa selamat untuk Pak Ghifari, semoga sukses diterapkannya nanti. Kembali ke Prof. Samsul. Oke, baik, makasih Pak Arianto. Berikutnya saya kira dari Komisi Pembimbing. Untuk itu yang pertama saya persilakan Pak Setiadi Johar. Silakan Pak Setiadi Johar. Terima kasih Prof. Samsul. Pak Ahmad Ghifari, suatu disertasi yang bagus. Itu tidak akan ada gunanya dan mungkin hanya akan berakhir di rak lemari Anda kalau itu tidak bisa diimplementasikan, gitu ya. Nah, dalam kedudukan Anda bekerja di Pemda DKI, apa yang akan Bapak lakukan untuk mempromosikan hasil disertasi yang kita sebut sangat baik ini, ya, agar gitu ya, itu nanti bisa diterapkan. Dan saya melihat bahwa kalau nanti mau menerapkan model yang Mbak Ghifari sampaikan,
itu sama saja seperti melakukan suatu perubahan yang sangat komprehensif gitu ya. Sehingga saya ingin tanya pada Pak Givari, kalau nanti Anda mau mempromosikan, menurut Pak Givari, siapa yang akan menjadi atau siapa yang perlu menjadi key players, Pak, di dalam bagaimana mengimplementasikan ini? Yang saya maksud dengan key players adalah stakeholders yang punya minat yang sangat tinggi dengan ide Bapak dan punya power yang tinggi, sehingga katakan saja yang bersangkutan nanti bisa menggerakkan gitu ya, bersama-sama dengan Bapak bagaimana model yang Bapak terapkan ini bisa dilaksanakan di Pemda DKI. Kira-kira itu saja Pak. Dan apa yang akan Bapak lakukan kalau misalnya idenya ini sudah bisa diterima ya Pak ya? Kira-kira dalam waktu berapa, 3 bulan itu apa yang akan Bapak lakukan Pak? Dengan Pak Givari. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Setiadi. Pertanyaan yang memang cukup menantang nih Pak ya. Jadi yang pertama mungkin pertanyaannya kepada siapa sebetulnya produk ini akan ditujukan gitu Pak ya. Jadi tentu saja supaya ini tidak mubazir gitu Pak ya. Pastinya ini kita harus mencari key person yang memang mempunyai pengaruh untuk menjalankan ide ini gitu loh. Nah, dari key person ini nanti akan muncul kebijakan apa sebetulnya yang akan ditelurkan atau digelontorkan agar model ini bisa berjalan gitu. Nah, kalau ditanya siapa-siapa saja, tentu saja di Pemprov DKI ini key person-nya adalah pasti pemilik saham. Pemilik saham dari BUMD ini adalah pemerintah DKI, yaitu gubernur dan DPRD. Nah, kemudian bagaimana sebetulnya ide atau proses ini bisa terwujud gitu ya. Nah, pasti saja ini memerlukan suatu rangkaian proses Pak gitu. Karena dengan meyakinkan kepada key person, dalam hari ini adalah pemegang saham atau pemilik saham dari BUMD, tentu saja ini harus diharmonize dengan program-program yang memang searah dengan program yang dimiliki oleh pemerintah itu sendiri. Pertanyaannya adalah apakah ini bisa dilakukan cepat, ini bisa dilakukan cepat, lambat, atau tidak bisa dilakukan. Menurut saya ini bisa dilakukan dan memerlukan dukungan berbagai sektor gitu ya. Kebetulan saat ini posisi saya di Bapeda dan ini sangat terbuka peluang untuk membawa ini ke tempat-tempat key person itu berada. Kira-kira seperti itu Pak jawaban saya Pak. Baik, terima kasih Pak Givari. Cukup Pak Prof. Samsul. Terima kasih Dr. Setiadi Johar. Yang berikutnya saya kira saya persilakan Associate Profesor Arif Imam Surosro, silakan. Terima kasih Prof. Samsul Ma'arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat apresiasi yang tinggi kepada calon Dr. Ahmad Givari, ya, Promovenus, ya, yang di dalam penelitiannya semua tujuan penelitiannya telah bahkan menjadi disulap, ya, menjadi satu temuan baru, menjadi satu kebaruan, menjadi satu novelty, dan sangat jelas, ya, sederhana dan sangat jelas, clear. Itu saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada saudara Ahmad Givari. Kemudian di dalam RJPMD 2018-2022 itu terkait dengan BUMD ada peta kuadran BUMD DKI yang di dalam disertasi Bapak juga sudah diungkap juga. Di sana ada 4 kuadran, ya, kuadran berdasarkan misi korporasi dan misi pelayanan publik, ya. Dan kemudian Bapak mengembangkan untuk melihat peta kondisi dari resiliensi BUMD, Bapak mengembangkan peta, ya, dan mengelompokkan berdasarkan market dependensi dan resiliensi, ya. Nah, saya mencoba untuk memplot itu, ya, 2 kuadran itu.
Ada beberapa yang memang di transportasi itu dia pada posisi nomor 1, kelompok 1, kuadran 1, di mana tinggi dari sisi misi pelayanan publik dan tinggi dari sisi misi korporasi. Dan pada peta resiliensi Bapak itu juga pada posisi yang strong, ya, dan beberapa ada pada posisi yang tough begitu. Apakah Bapak telah mencoba mencermati kiranya peta ini dikaitkan dengan peta kuadran BUMD DKI, Pak? Dan karena bagaimanapun kan BUMD ini dicirikan oleh 2 hal tadi, di samping misi korporasi itu ada misi pelayanan publik, ya. Sehingga ketika kita memetakan peta resiliensi ini juga harus dilihat aspek itu. Mohon penjelasan tentang aspek itu, ya, dari Bapak, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti saya juga ingin dapat gambaran model resiliensi yang Bapak kembangkan ini kan digunakan untuk BUMD transportasi DKI Jakarta. Walaupun Bapak sebut bahwa ini dimungkinkan juga untuk menjadi model resiliensi bagi BUMD secara umum, dan mungkin juga bisa dikembangkan untuk BUMD secara nasional. Saya ingin tanggapan Bapak, bagaimana kalau ingin mengembangkan model ini tidak semata bagi transportasi BUMD transportasi Jakarta, tapi juga BUMD secara menyeluruh dan bahkan BUMD seluruh Indonesia, karena ini menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi BUMD yang kita lihat biasanya BUMD itu senantiasa pada posisi yang lain begitu, ya, kalau kita melihat BUMD. Terima kasih Pak Gifari. Silakan, Mbak. Baik, makasih Pak Arif. Jadi betul sekali Pak, kenapa akhirnya saya menulis model resiliensi ini, karena memang diilhami oleh tabel RPJMD itu sendiri gitu ya. Jadi kalau di tabel RPJMD itu memilah kuadran berdasarkan misi korporasi dan misi pelayanan publik gitu. Nah, memang secara tidak sengaja hasil wawancara di peta resiliensi 13 BUMD yang saya buat dengan interview bersama dengan para pakar itu tergambarkan yang pas, kebetulan di kuadran yang pas gitu. Tetapi memang ada beberapa BUMD yang tidak pas juga kuadrannya gitu. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi gitu? Nah, seperti di dalam disertasi saya sampaikan bahwa di konteks kuadran strong yang mengukur dari atribut resilience dan matriks dependensi, kita lihat MRT itu memang memiliki atribut resiliensi yang tinggi ketimbang Transjakarta. Kenapa demikian? Gitu. Seperti kita ketahui Pak, inilah bedanya mungkin produk-produk yang memang di-develop gitu dengan menggunakan basis dari pendampingan internasional. Kita tahu MRT ini bersumber dari loan, di mana proses pengerjaannya itu penuh dengan pendampingan dari pemerintah Jepang. Dan tentu saja aspek-aspek yang terjadi di sana sudah berbasis internasional standar. Nah, oleh karena itu pada saat saya memotret atribut resiliensinya, di sana sudah cukup tergambar jelas. Sehingga memang di posisi strong itu MRT jauh lebih tinggi atribut resiliensinya. Bagaimana sebetulnya dengan Transjakarta? Transjakarta ini sebetulnya adalah produk kita, produk yang didevelop di dalam negeri dengan tadi mungkin Pak Yuri sudah sampaikan keterbatasan pada saat proses pendevelopan, yaitu pertama sebagai UPT, unit pelaksana teknis. Kita tahu Pak bahwa begitu ada bisnis di bawah dinas atau di bawah SKPD, tentu saja ini culture ataupun value yang akan terjadi akan jauh berbeda ketika bisnis itu memang di-handled oleh profesional atau oleh orang-orang yang memang memiliki culture bisnis gitu. Nah, akhirnya Pak, memang resiliensi strong yang ada di peta 13 BUMD itu memang untuk MRT jauh lebih tinggi atribut resiliensinya dibanding dengan Transjakarta. Nah, bagaimana dengan market dependensinya? Kita tahu
bahwa saat ini kalau dilihat saja MRT dan Transjakarta itu punya demand-nya cukup tinggi, Pak. Waktu itu Transjakarta itu pernah mencapai ridership 1 juta dalam sehari. Kita tahu kalau komuter lain itu 3 juta dan Transjakarta yang berbasis jalan itu mencapai kurang lebih 1 juta. Pernah terjadi di satu waktu. Nah, MRT dari sisi ridership atau penumpang demand-nya memang belum setinggi Transjakarta, tapi dia menawarkan lifestyle, menawarkan connectivity, menawarkan sesuatu yang baru yang memiliki standar internasional sehingga masyarakat berangsur karena memang baru 2019 Pak itu operationnya. Kemudian ada pandemi. Nah, sekarang kondisi ridership-nya MRT sudah semakin jauh membaik dan saya perkirakan ini akan menjadi transportasi utama di Jakarta yang mampu mengkoneksi ke beberapa titik di Jakarta. Kemudian yang kedua, izin Pak Arif, yang kedua apakah sudah terjawab dari yang pertama, Pak? Belum, yang kedua yang itu yang pertama yang kaitannya dengan RJPMP, yang kedua kaitannya dengan replikasi modelnya. Oh, baik. Betul, Pak. Jadi ketika saya menyusun ini, basis saya adalah pakar. Jadi pakar yang berada di bidangnya. Kalau tadi pertanyaan Bapak adalah apakah model ini bisa diterapkan gitu, untuk semua BUMD, secara substansi mungkin harus dilihat kembali, Pak. Karena memang BUMD transport tentu saja memiliki pakar yang berbeda dengan BUMD pangan. Dan industrinya juga berbeda. Tetapi secara formula, karena ini basicnya adalah dari Fixel, bagaimana mengukur resiliensi melalui 4 atribut, itu memang bisa digunakan. Nah, oleh karenanya di bagian saran saya menyampaikan bahwa bisa dibuka kesempatan untuk melakukan penelitian lebih lanjut, khususnya untuk BUMD dengan klaster lain. Baik dari sisi modelnya, maupun indeksnya, maupun dicari faktor kritikal dari BUMD tersebut, sesuai dengan klaster dan industrinya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Profesor Samsul. Baik, saya kira terima kasih Pak Imam. Jadi dari pembimbing, nanti Prodi saya kira, mungkin Prodi dulu sebelum saya nanti ada pertanyaan. Wakil dari Prodi saya persilakan Dr. Popong. Baik, terima kasih Prof. Samsul Ma'arif sebagai pimpinan sidang pada sore hari ini. Terima kasih. Dan saya ucapkan selamat untuk Pak Ahmad Ghifari yang sudah membuat suatu pemikiran yang konstruktif pada satu bisnis yang kompleks dan besar ya Pak ya. Di dalam implikasi manajerial, saya membaca untuk perusahaan, terutama saya membaca 2 hal penting. Pertama, Bapak sampaikan bahwa diperlukan suatu rancangan Key Performance Indicator atau KPI sebagai basis dari penilaian kinerja pada divisi individu dan BUMD. Pertanyaan saya adalah kriteria atau indikator seperti apa yang Bapak harapkan atau Bapak temukan yang tentu saja harus berbeda dari yang sebelumnya. Karena ini tentu saja akan menjadi hal penting dari hasil penelitian yang Bapak lakukan. Kemudian yang kedua, mungkin pertanyaan kedua ini masih punya hubungan dengan pertanyaan pertama. Di dalam implikasi manajerial, Bapak sampaikan di sini perlu mengubah proses bisnis inti dan proses bisnis penunjangnya dengan merubah struktur organisasi di BUMD transportasi sehingga ada direktur baru seperti yang Bapak sampaikan di PSD, CAM dan SCM. Dalam hemat saya ini akan menimbulkan cost atau menambah gemuk organisasi. Nah, apakah ini punya keterkaitan dengan
implikasi manajerial yang Bapak sampaikan tadi untuk key performance indicator dengan kinerja atau seperti apa? Silahkan Pak. Baik, makasih Bu Dr. Popong. Terima kasih pertanyaannya Bu. Betul Bu, saat kita diskusi beberapa kali dengan BUMD gitu ya, kita melihat bahwa memang hasil temuan yang saya lakukan itu dari faktor kritis itu memang ada 3 hal gitu Bu yang menjadi utama gitu ya untuk BUMD agar bisa resiliensi, yaitu yang pertama itu adalah product dan service development. Seperti saya jelaskan sebelumnya, kenapa ini menjadi begitu penting gitu. Nah, kita tahu dan semua orang tahu bahwa yang namanya perusahaan itu akan sangat bergantung pada bagaimana dia meng-create produk dan servisnya itu ke sampai titik apa gitu. Nah, kalau produknya itu saja, saya yakin mungkin tidak akan ada terjadi perkembangan yang berarti gitu. Oleh karena itu, mungkin resilience ini memang menjadi penting ketika kita melihat faktor kritis di product service development. Kemudian disusul lagi oleh capital asset management, Bu. Nah, ini typically mungkin BUMD transport yang memang saat ini optimalisasi asetnya itu belum terjadi seluruhnya gitu. Kita tahu bahwa sumber penghasilan dari BUMD itu ada 2, Bu. Satu berasal dari tiket, yaitu fare box, kita namakan income. Kemudian satu lagi yang berasal dari non-tiket atau non-fare box. Nah, kalau dari tiket, ini akan sangat bergantung sekali kepada berapa jumlah penumpang yang menggunakan public transport tersebut. Plus disubsidize oleh pemerintah. Nah, yang non-fare box inilah Bu, yang diharapkan akan menjadi booster atau pendorong bagi income si perusahaan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, pada saat diperoleh indeks resiliensi tersebut, ini bisa menjadi salah satu catatan KPI bahwa ketika perusahaan ini memiliki indeks yang turun, ini kan bahaya, Bu. Kalau indeks resiliensi dari perusahaan itu di bawah netral, artinya rentan, ini artinya mengindikasikan bahwa there is something wrong di dalam proses bisnis yang ada 3 utama tadi. Nah, itulah temuan saya yang pada akhirnya mendorong saya di pertanyaan Ibu yang kedua. Akhirnya saya menemukan proses bisnis yang harusnya 3 faktor kritis ini menjadi core di dalam perusahaan itu, bukan di penunjang. Karena ada di BUMD ini yang menjadi penunjang. Padahal ini merupakan kekuatan dari perusahaan agar dia mampu dan resilient terhadap turbulence atau guncangan yang terjadi. Kira-kira itu Bu, jawaban saya. Baik, terima kasih. Saya ingin tahu sedikit, kalau biasanya orang di dalam sebuah perusahaan itu memiliki indikator terkait kinerja, misalnya dengan efektivitas, efisiensi. Nah, kalau Bapak tadi sebutkan ada hal yang berhubungan dengan optimalitas, gitu ya, tentu harus berubah dari hal yang sebelumnya misalnya belum optimal menjadi lebih optimal. Kalau kaitannya dengan kualitas, kira-kira seperti apa, Pak? Yang saya pahami Bu, ketika tadi misalnya ada 3 core yang harus ada di dalam perusahaan tersebut, tentu saja ini diturunkan Bu. Itu kan KPI perusahaan. Satu misalnya product service development. Bagaimana memperoleh income melalui development di product dan service development. Lalu dia turunkan kepada divisi-divisinya. Jadi di MRT ini ada divisi yang namanya divisi pertama untuk divisi naming rights, divisi untuk advertisement, kemudian divisi untuk naming rights, kemudian divisi untuk pengembangan startup. Nah, dari sini diturunkan lagi Bu KPI-nya pada level manager sampai dengan individu. Nah, tentu saja diharapkan dengan kita mengikuti faktor kritikal yang ada di temuan saya dan diturunkan secara technically sehingga pada akhir mereka memiliki tujuan KPI yang sama. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Cukup, Prof. Samsul. Saya kembalikan waktunya.
Baik, terima kasih Ibu Popong. Saya terakhir, saya kira sebelum saya serahkan ke pimpinan sidang, pertanyaan saya, jadi yang pertama saya kira saya komen dari Pak Haryanto. Jadi memang ini komen aja ya, bukan pertanyaan. Saya kira yang menjadi feeder dari Transjakarta menjadi sangat penting itu ya menurut saya ya. Jadi kenyamanannya juga harus sama. Saya ingat ketika saya kuliah dulu dengan profesor saya, karena saya ke kampus itu nggak banyak, jadi dia kasih kayak angkot gitu ya, tapi itu mewah sekali sama dengan bus. Saya tanya ke profesor saya, Anda kan punya mobil bagus tuh, mobil mewah, kenapa naik ini? Saya nggak kemana-mana kan, karena nyaman memang. Ya jadi saya kira kenyamanan itu menjadi penting. Saya tapi nggak tahu. Saya kalau di Jakarta masa disiplin, tapi ini sesuatu hal yang juga penting ya. Jadi tadi pertanyaan Pak Haryanto mungkin di luar dari penelitian ini, tetapi saya kira penting untuk diperhatikan. Ya, jadi saya komen itu dulu, tapi yang penting semuanya dari semuanya ini sangat bagus. Dari beberapa hal yang telah ditanyakan, saya kira sudah jelas, dan saya melihat hasil ini tadi Pak Steady Johar nggak salah ya, hasil ini apakah bisa diterapkan hasil penelitian? Saya ulang aja pertanyaan saya. Saya singkat-singkat dan dijawab singkat. Bisa diterapkan nggak hasil ini? Kira-kira. Bisa, Bro. Oke. Jadi ini harus, kalau memang bagus ya harus diterapkan. Saya kira pimpinan DKI yaitu gubernur dan DPR, kalau memang itu punya manfaat buat masyarakat dan membuat citra DKI, Pemprov DKI itu bagus, itu saya kira pasti disetujui, karena dua kunci kalau saya ngomong-ngomong dengan Pak Gubernur itu, aktivitas yang ada di DKI harus bermanfaat bagi masyarakat dan membuat citra Pemprov DKI itu lebih bagus. Itu intinya di situ. Saya kira ini bisa. Kalau pertanyaan saya yang terakhir, yang paling unggul dari penelitian yang bisa dibanggakan oleh Pak Givari apa ya? Langsung jawab aja, Pak Givari. Yang bisa dibanggakan dari hasil ini? Kebermanfaatan, Prof. Maksudnya? Penelitian itu pada akhirnya bisa bermanfaat, bukan hanya sebagai koleksi referensi saja. Oke, saya kira ini harus ditonjolkan ya. Tapi di kebaruan nanti akan saya bagikan memang banyak, dan ini saya kira seringkali Pak Gubernur itu berkeluh kesah gitu ya, karena SKPD atau OPD itu, unit kerja itu tidak mendeliver pekerjaannya gitu. Jadi kalau BUMD mendeliver pekerjaannya dengan Bapeda segala macam yang kita mungkin kolaboratif governance itu diterapkan, saya kira sangat bagus ini. Jadi itu saya kira ini bisa jadi Pak Givari bisa saja hasil penelitian itu dirilis ya, bikin press release, sampaikan ke media karena ini bagus ya. Jadi hasil penelitian yang bagus, yang secara teoritis oke dan applicable. Jadi bisa bikin press release, sebarkan ke media ya. Saya kira karena kalau kami yang buat, kami enggak. Kalau SB yang buat, SB tidak punya keahlian untuk membuat dari berbagai keilmuan itu. Dulu Pak Sekjen, teman Pak Givari, saya kira sudah membuat itu dan bagus ya, banyak tanggapan, dan itu menjadi jadi role model ya bagi BUMD. Tadi kan ditanyakan bagaimana di BUMD lain. Memang ada satu hal penting yang perlu diteliti lagi, yaitu faktor sensitif. Jadi kalau ini tanggapan lain, apa yang perlu diperhatikan? Tidak perlu semuanya dari ekosistem itu, tidak perlu semuanya. Mungkin elemen apa. Ya, jadi ini saya kira penelitian lanjut itu bisa mencari elemen sensitif kalau ini diterapkan di tempat yang lain. Saya kira itu karena masih banyak teman-teman dari Pemprov DKI yang meneliti BUMD. Salah satu pembimbingnya ada di sini Pak Yuri, juga ada teman dari DKI dari Ancol ya, yang salah seorang anggota komisinya Pak Yuri. Saya kira mungkin itu bisa menjadi bagian penting. Saya kira itu
pertanyaan-pertanyaan telah selesai dan pimpinan sidang saya kembalikan kepada saudara yang mewakili rektor, karena saya perhatikan tidak ada dosen hadirin yang bergelar doktor, tapi saya kira cukup saja gitu ya, nanti pertanyaannya bisa secara adat aja dengan Pak Gifari. Saya kembalikan kepada Dr. Nimi. Oke, terima kasih Prof. Samsul Ma'arif yang telah memimpin sidang promosi ini. Sidang saya tangguhkan selama beberapa menit untuk memberikan kesempatan kepada Komisi Promosi untuk mendiskusikan butir-butir kebaruan dan keunggulan disertasi ini. Mas Noah, mohon semua penguji dipindahkan ke breakout room. Baik, Ibu. Selamat pagi Fari. Makasih Om Ferry. Sukses, luar biasa. Mantap. Makasih Ferry. Selamat pagi Fari. Makasih Om Henry. Selamat pagi Fari, luar biasa. Terima kasih Kang Asep. Mantap, mantap. Teh Irma. Om Jihad, apa kabar Om Jihad? Om Jihad selanjutnya nih. Irma. Om Gif, keren banget bisa cepet nih di balap saya nih. Om Gif langsingan luar biasa. Pak Toto, terima kasih Pak Toto sudah hadir. Gif, selamat ya Mas Gif. Makasih Mbak Sel. Kita bikin press release-nya. Pak Toto nih. Sehat Pak? Alhamdulillah. Kayak siap-siap implementasi di BMD lain nih Pak. Nunggu Om Ferry lah. Nasional dong Om Gif. Nasional targetnya. Kang Hendy, nuhun. Wah, Insya Allah Pak Gif, kita akan temenan. Amin, amin. Pak Seli lagi rapat. Selamat Om Gifari. Siap Om, Setiabudi, Om Ahmed. Mantap Mas Gif. Lagi nunggu apa ya? Dokter keberapa Mas? Nggak tahu. 11. Oh 11. Kang Asep yang tahu tuh. Asep. Saya paling suka tadi jawaban terakhir itu. Luar biasa. Pemanfaatan. Oke, syukuran kemana nih Mas Gif? Ya, kita pikirkan. Oke, sip. HBH ya, HBH. HBH kedua. HBH-nya syukuran Mas Gif dong. Iya dong. Di tempat aja itu mah. Kemarin udah depannya Mas Agung. Kalau bingung-bingung ada Rancamaya tuh. Iya. Ada base camp-nya. Iya, ada tim dari Bapeda nih. Terima kasih ya teman-teman Bapeda sudah hadir. Mas Gifari selamat ya. Ya, Teh Intan, sama-sama semangat. Ayo, ayo. Ayo ke Rancamaya. Halal-halalnya di Bogor yuk, Mas. Nah, tuh. Udah ada tuh. Yap. Ada libur nih, tengah minggu nih. Lama ya? Sabar Om Gif. Ngaruh. Keren Om Gif. Selamat ya. Siap Om Hari. Mentor nih, mentor. Mentor sekali. Nyebut merek deh.
Izin join dulu nih. Baik, silakan Bu Nimi. Masih mute Ibu, mohon maaf. Oke, saking semangatnya. Oke, sidang promosi dengan ini saya buka kembali. Setelah mendengarkan keterangan dan pertimbangan Komisi Promosi atas nama Institut Pertanian Bogor, dengan ini saya mengucapkan selamat kepada Saudara Ahmad Ghifari atas selesainya program doktor dengan sangat memuaskan, dengan kebaruan dan keunggulan disertasi saudara, dan tentu saja gelar doktor yang akan saudara raih, baru diraih ya, karena masih ada perbaikan. Sidang selanjutnya saya persilahkan Ketua Komisi Pembimbing untuk memberikan sambutan dan menguraikan kebaruan dan keunggulan disertasi ini. Kami persilahkan Prof. Samsul. Baik, terima kasih Saudara Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi seluruh hadirin. Hadirin yang saya hormati, selaku Ketua Komisi Pembimbing, saya mengucapkan selamat kepada Saudara Ghifari yang telah menyelesaikan program S3. Selamat juga sampaikan pada keluarga kecil. Tadi ada nama belakang Ghifari, kayaknya ini anak saya, Pak. Mungkin, atau keluarganya. Juga selamat ya, dan juga kepada institusi DKI, karena Pak Ghifari selama studi ini hebat menduduki 2 jabatan di 2 tempat gitu ya. Jadi saya kira ini bagus untuk institusi, dan kalau bisa bikin press release untuk ini ya, untuk hasil penelitian ini sangat bagus. Terima kasih juga kepada anggota Komisi Pembimbing yang telah bersama-sama secara kompak untuk membimbing Saudara Ghifari sehingga sampai pada titik ini, yaitu Dr. Arif Imam Soroso dan Dr. Setiadi Johar. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada penguji luar komisi, yaitu Dr. Yurianto dan Dr. Haryanto. Jadi sengaja pilih yang belakangnya To gitu ya, karena nama Ghifari tidak ada To-nya. Jadi Haryanto dan Yurianto. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh hadirin yang telah mengikuti proses ini secara baik. Sebagaimana terlihat selama sidang promosi ini, kebaruan dan keunggulan disertasi ini dapat ditinjau dari beberapa hal. Yang pertama bahwa kebaruan itu peneliti, yaitu Pak Ghifari atau promovendus, atau mungkin sekarang sudah bisa saya katakan Dr. Ghifari, walaupun masih harus melengkapi beberapa persyaratan, mampu menyusun peta resiliensi BUMD DKI Jakarta. Saya kira bagus untuk institusi pembina BUMD. Yang kedua, pengembangan teori resiliensi bisnis pada bisnis proses manajemen, financial proses dalam resiliensi organisasi, BUMD transportasi. Faktor kritikal dan membangun indeks resiliensi bisnis yang dapat digunakan sebagai patok duga perkembangan BUMD DKI. Merancang model resiliensi yang dapat digunakan dalam menghadapi persaingan global dan keberlangsungan bisnis yang ada.
proses bisnis lisensi BUMD transportasi dan time frame tahap lisensi BUMD, strategi model lisensi BUMD transportasi di DKI Jakarta. Jadi dari pertanyaan Pak Arif Imam Suroso tadi, bagaimana diterapkan di yang lain, ini menjadi sangat penting. Tapi ada critical factor tadi ya. Jadi itu mungkin yang menjadi pertimbangan-pertimbangan sehingga BUMD di DKI menjadi maju dan sesuai dengan tujuan dari pembentukan BUMD sendiri. Kemudian kebaruan dan keunggulan juga diakui di dalam forum internasional sehingga publikasi yang lahir dari disertasi ini berhasil diterima oleh dua, ya tadi sudah disampaikan oleh pimpinan sidang. Yang pertama adalah terkait dengan karya ini berjudul Business Resilience Model of Regional Owned Enterprises of Jakarta Provincial Government. Diterbitkan pada jurnal Solid State Technology. Ya. Kemudian yang kedua adalah Business Recency Index ya dari of Jakarta Regional Owned Enterprise in Transportation. Jadi ini spesifik key performance indicator. Jadi ini terindeks Sinta 2. Nah, jadi sebenarnya masih banyak ya kalau kita dengarkan atau kita amati dari hasil penelitian yang bisa dipublikasikan lagi Pak Gifari. Jadi Pak Gifari masih banyak kesempatan untuk kami bersama-sama ya. Jadi bersama saya, Pak Arif Imam dan Pak Setiadi untuk melanjutkan publikasi karena masih banyak yang bisa dipublikasikan. Jadi studi selesai tapi pengembangan ilmu saya kira tetap, apalagi sekarang Pak Gifari ada di BKD. Yang BKD itu perlu pemikiran-pemikiran strategis saya kira ya. Jadi akhirnya kami menyampaikan selamat kepada Pak Gifari yang telah berhasil menyelesaikan ini. Dan pembimbing, saya mewakili anggota pembimbing, kalau misalnya ada hal-hal yang kurang ya kita minta maaf. Tapi tujuan kami hanya satu, supaya Pak Gifari menghasilkan karya yang berguna, utamanya pada Pak Gifari, yang kedua pada institusi, dan juga membangun citra SBIPB. Saya kira dengan begini kelihatan bahwa masalah transportasi juga diteliti di SBIPB gitu ya. Ini kan penting. Makanya saya bilang perlu press release ya untuk lebih memperkenalkan diri. Saya kira itu saja dari kami. Sekali lagi selamat, mudah-mudahan dengan pencapaian ini amanah dan barokah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan singkat oleh lulusan. Saya persilahkan kepada Saudara Ahmad Gifari. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sepenuhnya saya sampaikan terutama rasa syukur saya yang selama ini menghabiskan begitu banyak waktu, utamanya dalam menimba ilmu di IPB, di kampus tercinta, yang cukup menyenangkan sampai pada akhirnya di proses ini. Gitu. Kemudian saya ucapkan juga ribuan terima kasih kepada pembimbing saya, Komisi Pembimbing Prof. Samsul Ma'arif, Pak Setiadi Johar, dan Pak Arif Imam Suroso, yang mohon maaf sekali lagi di kesempatan ini saya sampaikan di proses ini mungkin tidak banyak interaksi yang saya lakukan, memang belum sepenuhnya memuaskan, gitu. Saya mohon maaf, tapi mudah-mudahan ini menjadi jariah Komisi Pembimbing, juga jadi jariah buat saya, Pak. Nah, kemudian saya ucapkan terima kasih juga Komisi Penguji. Ya, ini Pak Yurianto sekaligus dulu menjadi pimpinan saya, yang juga banyak mendorong, memotivasi saya untuk bergerak di akademisi ini, sehingga saya memiliki kemauan dan pada akhirnya terjadilah hari ini. Gitu. Terima kasih Pak Yuri, juga Pak Haryanto, Pak. Saya mendapat matrikulasi dari Bapak, banyak insight Bapak yang sangat memberi wawasan buat saya,
sekaligus pertanyaan-pertanyaan Bapak yang masih nempel di kepala saya, yang menjadi PR saya. Mudah-mudahan bisa saya implementasikan di kemudian hari. Keluarga saya juga hadir di sini, istri saya, anak-anak saya, semoga menjadi jariah buat saya, juga buat Ibu Nimi dan Ibu Popong yang juga merupakan Sivitas Akademika IPB, serta teman-teman dari DMB 13 dan teman-teman dari Bapeda dan teman-teman dari BPB UMD dan dari PTSP yang sudah banyak mensupport saya. Saya tidak panjang lebar, Pak. Rasa syukur saya yang sangat mendalam. Semoga apa yang sudah saya dapatkan ini bisa bermanfaat buat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan sambutan Rektor Institut Pertanian Bogor pada sidang promosi Saudara Ahmad Ghifari tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh hadirin. Hadirin yang saya hormati, atas nama Rektor dan Sivitas Akademika IPB, saya mengucapkan selamat kepada Saudara Ahmad Ghifari atas keberhasilan saudara dalam menyelesaikan program pendidikan doktor di IPB. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada seluruh keluarga serta instansi tempat saudara bekerja. Kemudian saya sampaikan terima kasih kepada Komisi Pembimbing yang terdiri dari Profesor Dr. Insinyur Muhammad Samsul Ma'arif MM, Insinyur Setiadi Johar MSM DBA, Dr. Insinyur Arif Imam Suroso MSc atas curahan waktu, pemikiran dan perhatian dalam pembimbingan, penelitian, penulisan disertasi sampai kelulusan pada siang hari ini. Kepada Dr. Insinyur Yurianto MA MSc dan Dr. Insinyur Haryanto MS, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak berdua dalam memenuhi permintaan kami untuk bertindak sebagai anggota Komisi Promosi Luar. Kehadiran Bapak berdua memberikan bobot tersendiri untuk dapat memperbaiki disertasi ini. Tidak lupa kepada Ketua Program Studi MB, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dr. Insinyur Popong Nurhayati, saya ucapkan terima kasih. Begitu pula kepada Dekan Sekolah Pasca Sarjana dan Dekan Fakultas atau Dekan Sekolah Bisnis beserta staf, saya ucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Kepada Saudara Ahmad Ghifari, gelar dokter adalah gelar tertinggi yang dapat diberikan oleh suatu lembaga pendidikan tinggi formal. Walaupun saudara nantinya menyandang gelar tertinggi, saudara hendaknya tetap terbuka memperhatikan saran untuk perbaikan dan selalu proaktif dalam pengembangan mencari informasi ilmu yang saudara tekuni. Di depan para hadirin semua pada hari ini, saudara telah menunjukkan kebaruan dan keunggulan disertasi saudara sebagaimana telah diungkapkan oleh Ketua Komisi Pembimbing. Hal ini menunjukkan kepada kita semua bahwa sesuatu yang direncanakan, dilaksanakan, dianalisis, dan dibahas secara sistematis dengan metode ilmiah yang sahih dapat menjawab berbagai pertanyaan dan sanggahan baik pada ujian tertutup maupun pada sidang promosi hari ini. Pendidikan S3 dan berbagai pengalaman ini hendaknya merupakan modal untuk pengembangan karir saudara di masa mendatang. Penelitian yang saudara lakukan diharapkan dapat diimplementasikan di masyarakat. Selain itu, penelitian saudara juga memperkaya substansi perkuliahan, khususnya dalam bidang manajemen dan bisnis yang sedang ditekuni. Akhirnya, predikat dari gelar yang akan saudara sandang bukan hanya ditentukan oleh peristiwa hari ini, namun akan ditentukan pula oleh penilaian masyarakat terhadap karya nyata saudara. Kami doakan semoga saudara berhasil mendapatkan nilai tertinggi dari masyarakat, dan selanjutnya kami sarankan agar segera menyelesaikan semua persyaratan wisuda, sehingga saudara segera dapat bertugas kembali. Kepada hadirin yang telah mengikuti acara sidang promosi ini dengan penuh perhatian, saya ucapkan terima kasih. Semoga peristiwa hari ini bermanfaat bagi kita semua. Hadirin sekalian, dengan ini acara sidang promosi program doktor secara resmi saya nyatakan selesai. Kepada Saudara Ahmad Ghifari beserta keluarga, saya persilahkan untuk berdiri di tengah layar Zoom untuk menerima ucapan selamat dari semua hadirin. Saya tutup secara formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mas Noah mohon bisa dibukakan mic peserta untuk bisa mengucapkan selamat kepada Bapak Ahmad Ghifari. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat pagi Fahri ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Ari. Haryanto. Selamat pagi Pak Ari. Sukses Kom. Mas Tiadi, Pak Arif.